Ayahku adalah dewa perang. Bab 749. Dan karena dia sedikit diam, suara konyol orang tuanya terdengar dari ujung telepon. Shenrong, jadi, putriku, kamu benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika kami mengatakan ini. Apakah kamu pikir kami bodoh? Yang paling kamu tinggali sekarang adalah hotel bisnis, kan? Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, kamu benar-benar bisa tinggal di hotel kecil. Bagaimana kamu bisa tinggal di villa dan rumah mewah seperti itu? Suara Su Yufeng bahkan lebih menghina. Fei Xue, aku bersumpah, jika kamu bisa tinggal di villa dan rumah mewah seperti itu, apalagi Hao Yu Tianzuang, bahkan jika kamu tinggal di sudut manapun di Yunhai Tianzu, aku akan menyerah. Mulai sekarang, saat aku bertemu Guan Qianjun, aku akan memanggilnya Tuan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memotret tempat tinggal Anda sekarang agar kami dapat melihatnya. Jangan gunakan video palsu. Anda dan Guan Qianjun harus berada dalam situasi yang sama agar dapat dihitung. Kalau tidak, itu palsu. Di sana, suara mencemooh Shenrong terdengar, baiklah, Yufeng, jangan mempersulit putrimu. Bagaimana dia bisa mengambil foto Hao Yu Tianzuang, kecuali dia mengunduhnya dari internet? Kami tidak bodoh. Jika dia mendownloadnya dari internet, kami akan bisa mengetahuinya secara sekilas. Su Yufeng berkata, haha. Apa yang kamu katakan masuk akal, sayang. Saya khawatir putri kandung kita akan terlalu tergoda oleh Guan Qianjun dan lebih memilih mengikutinya untuk menipu kita. Dia sangat pandai menipu dirinya sendiri. Shen Fei Xue, ini. Mendengarkan kata-kata seperti itu, saya benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Saya sangat ingin memotret lingkungan tempat saya tinggal sekarang, luar dan dalam, untuk dilihat ibu saya. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini, para Buddha bersaing untuk mendapatkan sebatang dupa, dan orang-orang bersaing untuk mendapatkan nafas. Laki-laki saya luar biasa, oke. Tapi setelah mendengar kata-kata seperti itu, dia tiba-tiba mencibir. Dia berkata dengan tenang, ayah. Bu, dengan segala hormat, penglihatanmu terlalu buruk. Aku tidak mengatakan kamu sampah, tapi penglihatanmu terlalu sampah. Baiklah, aku juga tidak akan membuat masalah denganmu. Petik 2. Bayangkan saja aku menginap di hotel kecil. Anggap saja Guan Qianjun hanyalah pecundang. Jika aku mengikutinya, aku bahkan hanya bisa tinggal di hotel kecil. Aku bahkan tidak mampu untuk tinggal di hotel bisnis. Apakah kamu puas? Awalnya hanya komentar marah, tapi aku tidak tahu kalau orang tuaku benar-benar menanggapinya dengan serius. Shenrong berkata, haha. Saya tahu ini, Anda tidak dapat menutupi Guan Qianjun lagi. Anda bahkan tidak berani mengambil foto. Su Yufeng berkata, putriku, sebaiknya kamu segera kembali dan jangan tinggal bersama Guan Qianjun lebih lama lagi. Jika tidak, kamu akan disesatkan olehnya, dan kamu tidak tahu kemana kamu pergi. Huff. Kamu juga bilang kalau visi kita itu sampah. Kamu bahkan tidak berani mengakui kalau kamu itu sampah, kan? Shen Fei Xue, hah. Dia akan sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ayah. Bu, apakah kamu benar-benar keras kepala? Tidakkah kamu percaya bahwa Guan Qianjun sangat kuat? Jika ku beritahu, aku benar-benar tinggal di Hao Yu Tianzuang. Guan Qianjun benar-benar membeli rumah di Yunhai Tianzu, apa kamu benar-benar tidak percaya? Saat dia mengatakan ini, sepertinya dia memberikan ultimatum. Su Yufeng tertawa, dan tawa itu penuh ejekan. Putriku sayang, sebaiknya kamu mengatakan bahwa matahari terbit di barat, maka aku akan lebih mempercayainya. Shenrong menyetujuinya dengan lantang. Shen Fei Xue berkata dengan dingin, ayah. Ibu. Kamu seharusnya tidak terlalu meremehkan orang lain. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kamu meremehkan orang lain, tetapi rasanya seperti itu. Jangan lupa apa yang Guan Qianjun katakan padamu di awal. Meski aku masih belum tahu apa yang terjadi di antara kalian, Lao Guan hanya karena kamu meremehkannya. Tampar wajah kalian berdua. Pada titik ini, Shenrong dan Su Yufeng sangat marah. Ini hanyalah luka terdalam dalam hidup mereka. Itu tidak bisa diungkapkan sama sekali. Berita ini akan menyebabkan mereka sangat menderita. Su Yufeng berteriak dengan memilukan, sudah cukup. Shen Fei Xue, apakah kamu benar-benar berada di pihak Guan Qianjun? Benar. Dia memang meminta bos Yunhai Tianzu untuk keluar. Dia juga menamparkan wajah seorang manajer penjualan, dan meminta orang-orang tua yang pergi melihat rumah itu untuk memukuli kami. Tapi apakah ini berarti dia membeli Hao Yu Tianzuang? Sama sekali tidak mungkin. Shenrong juga mengertakkan gigi dan berkata, ya.
Itu sama sekali tidak mungkin. Dia pasti sudah merencanakannya sejak lama. Dia ingin menamparkan wajah kita dan menghukum kita dengan berat. Anak ini berpikiran terlalu sempit. Bukankah kamu memberinya 20 juta? 20 juta itu cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Meskipun dia tidak bisa membeli rumah di Yunhai Tiansu, dia bisa menghabiskan ratusan ribu dengan santai. Beberapa juta lagi. Kamu bisa menyuap orang-orang di Yunhai Tiansu dan meminta mereka membantu menamparkan wajahmu. Pasti seperti ini. Ketika saya mendengar suami saya mengatakan ini, Su Yufeng juga tiba-tiba tercerahkan. Sepertinya saya telah menemukan arti hidup yang sebenarnya. Dia berkata dengan keras, "Iya, pasti begitu. Guan Qianjun itu sangat licik. Dia sebenarnya sudah tahu sebelumnya bahwa kita akan membeli rumah dengan sekelompok orang tua kaya. Jadi, saya menyuap bos di sana sebelumnya dan memintanya untuk muncul tiba-tiba dan menamparkan wajah saya dan ayahmu. Dia bahkan tidak menjual rumah di Yunhai Tiansu kepada kami. Lagi pula, dia tidak perlu khawatir tentang menjual rumah ini. Dia telah menerima jutaan manfaat dari Guan Qianjun, jadi dia tentu saja bersedia membantu." Apa yang dia katakan tampak serius. Singkatnya, semakin banyak pasangan tua itu berbicara, semakin pasti hal tersebut. Meskipun Shen Feixue masih tidak tahu apa yang terjadi di sini, dia sangat yakin. Orang tuanya memiliki kesalahpahaman yang sangat mendalam terhadap Guan Qianjun, dan kesalahpahaman ini berasal dari pandangan dan pikiran mereka yang sempit. Dia mencibir, "Pokoknya, Ayah. Bu. Saya tidak ingin memberitahu Anda lebih banyak, tetapi saya tinggal di Haoyu Tianzuang sekarang, dan saya tidak perlu membuktikannya kepada Anda." Baiklah. Ketika dia mengatakan itu, dia ingin menutup telepon. Kata-katanya tentu saja membuat Shen Rong dan Su Yufeng sangat tidak puas. Mereka berdua merasa bahwa putri mereka pasti dirasuki hantu. Dia jelas-jelas tinggal di sebuah hotel kecil, tetapi dia bersikeras mengatakan bahwa dia tinggal di Haoyu Tianzuang. Jadi mereka masih berteriak agar Guan Qianjun keluar dan menghadapinya. Daripada diam dan gemetar ketakutan, lebih baik mengambil beberapa foto dan video agar mereka bisa melihatnya dengan baik. Tentu saja, Qianjun dan Shen Feixue harus muncul. Jika tidak, video dan foto ini pasti palsu. Sekarang Guan Qianjun terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Bukankah menyenangkan tidur di pelukan wanita yang kamu cintai? Mendengar suara yang sangat arogan datang dari ujung telepon yang lain, dia dengan enggan mengangkat kepalanya dari pelukan Shen Feixue dan mengarahkan mulutnya ke interkom teleponnya. Dia berkata dengan dingin, "Apa gunanya berbicara begitu banyak? Bahkan jika kita mengambil foto dan video, jika Anda melihat saya dan Feixue muncul, Anda akan mengira itu palsu dan diproduksi oleh pornografi. Kalau begitu, kenapa tidak datang besok pagi dan melihatnya?" Ketika dia mengatakan ini, Shen Feixue langsung terkejut. Bab 750. Dia segera berkata dengan suara rendah, "Lao Guan, jangan terlalu disengaja dan jangan biarkan mereka datang. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin orang tua saya melakukan sesuatu yang keterlaluan lagi. Itu akan membuat Anda sangat tidak bahagia. Semakin Anda tidak bahagia, semakin besar konfliknya. Mengapa hal ini perlu?" Shen Feixue berada dalam dilema. Sebagai seorang gadis, dia tidak ingin pria yang disukainya membeli villa bernilai miliaran dan memberitahu orang tuanya, atau bahkan mengumumkannya ke seluruh dunia. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Sungguh pria hebat yang telah saya temukan. Tanda seru. Namun, orang tuanya tidak biasa. Mereka tidak hanya berpikiran sempit, tapi juga serakah. Dia berharap begitu orang tuanya mengetahui dan percaya bahwa Guan Qianjun telah membeli Haoyu Tianzuang, mereka akan bersemangat untuk pindah. Lalu, segala macam orang yang suka memerintah, mendominasi, menjadi semakin sombong. Selain itu, mereka memiliki catatan kriminal, sombong, dan cenderung berjudi, dan kita tidak tahu seberapa besar bencana yang akan mereka timbulkan. Kalau dipikir-pikir, dia lebih memilih tidak tinggal di Haoyu Tianzuang daripada membiarkan orang tuanya pindah. Guan Qianjun tersenyum tenang, "Apa gunanya? Bagaimana jika kita memberitahu mereka? Bagaimana jika kita membiarkan mereka tinggal? Haoyu Tianzuang memiliki lusinan kamar, mereka dapat tinggal di kamar manapun yang mereka inginkan." Tentu saja. Omong-omong, nadanya agak kasar. "Sekarang kamu sudah pindah, kamu harus mematuhi pengaturanku dan sepenuhnya menolak melakukan apapun yang membuatku tidak bahagia. Aku pasti bisa mengatasinya. Kebetulan mereka sudah pindah, dan aku masih bisa mendisiplinkan mereka dengan baik. Disiplin sampai kamu taat.
Kata-kata antusias Guan Qianjun tentu saja terdengar oleh Su Yufeng dan Shen Rong di ujung telepon. Tawa Su Yufeng terdengar seperti burung gagak gila. Guan Qianjun, kamu lucu sekali. Kamu menggunakan uang yang diberikan putri kami kepadamu, seorang anak laki-laki cantik, untuk menyuap bos Yun Hai Tiansu, dan memintanya untuk mengucapkan beberapa patah kata untukmu, dan menamparkan wajah kami. Apakah kamu pikir kamu bisa bertarung untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya? Ini sama sekali tidak mungkin. Jika kamu bisa membeli Hao Yu Tianzuang, namaku akan ditulis terbalik. Shen Rong berkata, ya. Nama kami ditulis terbalik, apa yang mampu kamu lakukan? Haha. Jangan lupa, kamu membawa putrimu bersamamu pada awalnya, seperti seorang pengecut. Kamu tinggal di rumah kami seperti seorang pengecut. Bagaimana orang sepertimu, yang tidak mencapai apapun dan mengandalkan putriku untuk mendukungmu, bisa bertahan melawan Hao Yu Tianzuang? Kamu bahkan tidak mampu membeli toilet di Yun Hai Tiansu. Penuh ejekan. Kedua lelaki tua ini memiliki prasangka yang terlalu serius. Jika Anda meremehkan seseorang, Anda akan meremehkan seseorang selama sisa hidup Anda. Biarpun aku merasa ada sesuatu yang kuat pada pihak lain, aku tetap berpikir begitu. Guan Qianjun sepertinya tidak mendengar, dia memandang Shen Feixue yang tampak tertekan, memeluknya dengan lembut, mencium keningnya yang putih dan hangat, dan berkata sambil tersenyum, Feixue, aku mengenalmu, kata-kata apa yang menggerakkan paling banyak padaku. Shen Feixue dengan patuh membiarkannya memeluknya, lalu mengangkat wajahnya ke dada kuatnya dan menatapnya dengan marah. Sekarang jam berapa dan kamu masih memberitahuku bahwa ada yang salah dengan pikiran orang-orang ini? Meskipun dia galak, wajahnya menunjukkan kebahagiaan yang utuh. Guan Qianjun juga tidak menganggapnya serius. Dia melanjutkan, apa yang kamu katakan yang paling membuatku tersentuh adalah kamu mengatakan bahwa meskipun kamu tinggal bersama Guan Qianjun di sebuah hotel kecil, kamu akan tetap tinggal bersamaku. Meskipun sangat sederhana, itu menunjukkan bahwa dimanapun aku tinggal, kamu bersedia bersamaku dengan sepenuh hati. Jika kamu menikah dengan ayam, ikutilah ayam. Jika kamu menikah dengan anjing, ikutilah anjing. Jika kamu menikah dengan rubah, kamu dapat berjalan ke seluruh gunung. Benar. Dia mengatakannya dengan gembira. Shen Feixue terkekeh, membenamkan wajahnya yang memerah ke dalam pelukannya, dan mengeluarkan suara teredam, aku tidak bercanda, bukan itu yang kamu katakan, bukan itu sama sekali. Namun mengatakan hal ini tidak berarti mengakuinya. Hal ini membuat hati pria menjadi lebih hangat. Di ujung lain telepon, Shen Rong dan Su Yufeng semakin mengumpat, mengutuk Guan Qianjun atas kematian yang baik. Bagaimana mereka bisa membujuk putri mereka hingga koma dengan kata-kata yang begitu menawan? Dia jelas tinggal di hotel kecil, mungkin kamar kumuh seperti desa di kota yang biayanya 1 atau 200 yuan sebulan, tapi dia sepenuhnya yakin bahwa sekarang kita tinggal di Hao Yu Tianzuang yang bernilai miliaran. Guan Qianjun juga memikirkan hal lain dan terlalu malas untuk main-main dengan mereka. Dia berkata dengan dingin, besok pagi, saya akan meminta seseorang untuk menjemput Anda dan menunjukkan kepada Anda bahwa saya memang telah membeli Hao Yu Tianzuang. Kalau begitu, jangan buru-buru memohon kepada saya. Saya ingin tinggal di Hao Yu Tianzuang. Su Yufeng tertawa keras, Guan Qianjun, tolong berhenti bermimpi. Saya kira ini sudah larut malam dan pikiranmu tidak jernih. Bahkan jika kamu masih berbicara dengan mata terbuka, yang kamu impikan hanyalah mimpi yang tidak realistis. Jika kamu bisa tinggal di Hao Yu Tianzuang, aku akan membuatkan sapi dan kuda untukmu. Aku akan bertanggung jawab mengepel seluruh lantai Hao Yu Tianzuang selama sisa hidupku. Shen Rong juga mengucapkan kata demi kata, ya. Jika Anda benar-benar bisa tinggal di Hao Yu Tianzuang, maka saya akan bertanggung jawab untuk membersihkan semua jendela. Mulai sekarang, kami, pasangan tua, akan melakukan apa saja untukmu, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kamu hanyalah pembohong yang menipu dan menculikmu. Tidak peduli seberapa hebat pembohongmu, kamu bisa menipu sedikit uang. Kamu bisa menipu putriku sebanyak 20 juta, tapi apakah kamu pikir kamu bisa menipu Hao Yu Tianzuang? Kamu benar-benar gila, orang gila yang tidak bisa disembuhkan. Apakah kamu orang mesum yang bahkan bisa mempercayai dirimu sendiri ketika kamu berbohong? Saat dia berbicara, dia menghela nafas panjang. Putriku, kenapa kamu jatuh cinta dengan orang gila yang putus asa? Kapan kamu akan bangun? Shen Feixue menjadi pucat karena marah dan menggigit bibir bawahnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan mereka sama sekali. Guan Qianjun berkata dengan dingin, jika kamu tidak percaya padaku,
aku akan menjatuhkanmu. Pokoknya, sampai jumpa besok. Nada ini menunjukkan otoritas yang menakutkan. Bahkan, ini adalah momentum yang tidak memberikan ruang untuk diskusi setelah Anda memamerkan kekuatan Anda. Kemudian menutup telepon. Membuang telepon ke samping. Shen Feixue menatapnya, rasa bersalah dan malu tercermin di wajahnya yang menawan. Saat dia hendak berbicara, Guan Qianjun menciumnya dengan keras. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu mengatakan apapun kepadaku, dan kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana orang tuamu ingin tinggal di Haoyu Tianzhuang setelah mereka melihat bahwa aku benar-benar membelinya. Jika mereka ingin tinggal di sana, maka mereka bisa tinggal di sana. Bagaimanapun, kamu adalah wanitaku, mereka adalah orang tuamu, dan aku harus menjaga mereka, bukan? Tentu saja. Omong-omong, dia terlihat sangat bersemangat. Jika mereka berani melakukan apapun, saya tidak akan sopan. Saya akan mengajari kedua hantu tua ini sampai mereka tunduk. Dikatakan, sebenarnya masih bersiap-siap. Shen Feixue, ya Tuhan. Saya tidak merasa ingin orang tua saya pindah. Saya ingin mereka pindah agar mereka bisa diberi pelajaran. Orang yang kejam. Dia berkata dengan tercengang, Lao Guan, aku sangat mengagumimu. Kamu dan orang tuaku. Aku merasa kita berdua adalah harta karun hidup. Guan Tianjun mengangkat bahunya, oke, jika kamu mengatakan itu adalah harta hidup, maka itu adalah harta hidup. Tapi bagaimanapun juga, serahkan semuanya padaku. Jangan khawatir, aku, Guan Qianjun, bahkan bisa menaklukkan langit. Dan bahkan tanah. Tidak bisakah kamu tetap berurusan dengan orang tuamu? Shen Feixue menghela nafas dan melambai tanpa daya. Oke, semuanya terserah kamu. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, tapi aku punya satu hal. Aku masih sangat penasaran. Apakah kamu benar-benar membeli Haoyu Tianzhuang? Bagaimana kamu membeli Haoyu Tianzhuang ini? Bibi, aku sudah lama ingin menanyakan hal ini padamu. Bersambung.